Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Saputra dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu mengenai psikoterapi Islam dan psikoterapi Barat. Kedua pendekatan ini sering dianggap bertentangan, namun sebenarnya memiliki potensi besar untuk saling melengkapi dalam menangani masalah psikologis ataupun masalah emosional. Nah, untuk memahami keduanya secara mendalam, mari kita mulai dari pengertian dasar psikoterapi itu sendiri. Psikoterapi adalah proses menyembuhkan psikologis yang dilakukan oleh seseorang profesional untuk membantu individu dalam menghadapi dan mengatasi berbagai gangguan mental. Tujuan utama dari psikoterapi adalah membantu seseorang memahami dirinya, memperbaiki pola pikir, dan perilaku yang merugikan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, psikoterapi memiliki berbagai aliran atau pendekatan. Dua di antaranya yang paling banyak dibahas adalah pendekatan dari perspektif Barat dan perspektif Islam. Kita mulai dari psikoterapi Barat. Psikoterapi Barat merupakan pendekatan yang lahir dari tradisi ilmiah dan filsafat Eropa dan Amerika. Pendekatan ini berfokus pada aspek kognitif, afektif, dan perilaku manusia, serta menggunakan metode yang dapat diuji secara ilmiah dan empiris. Beberapa tokoh besar dalam psikoterapi Barat antara lain Sigmund Freud dengan teori psikoanalisanya, Carl Rogers dengan terapi humanistik, dan Aaron Beck dengan kognitif behavioral terapi. Terapi-terapi ini umumnya bersifat sekuler, artinya tidak secara eksplisit mengandung nilai-nilai agama dan lebih menekankan pada aspek rasional dan ilmiah. Misalnya dalam CBT, individu diajak mengenali pola pikir negatif atau disfungsi, lalu secara bertahap menggantinya dengan pola pikir yang lebih rasional dan adaptif. Psikoterapi Barat unggul dalam sistematis, terukur, dan berbasis riset. Namun, pendekatan ini kadang dianggap kering dari sisi spiritual, terutama dalam konteks budaya yang religius seperti masyarakat Muslim. Berbeda dengan itu, psikoterapi Islam merupakan pendekatan yang memadukan konsep psikologi dengan nilai-nilai Islam, berlandaskan pada Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama dan tokoh spiritual. Dalam psikoterapi Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang terdiri dari jasad, akal, dan ruh. Oleh karena itu, gangguan psikologi seringkali dipahami sebagai ketidakseimbangan antar unsur-unsur tersebut, atau sebagai akibat dari lemahnya hubungan spiritual seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada perilaku atau pemikiran semata, tetapi juga memperkuat aspek spiritual dan rohaniah. Bentuk terapinya bisa berupa zikir, doa, membaca Al-Quran, sholat yang khusyuk, dan muhasabah. Dalam pendekatan ini, Allah diposisikan sebagai penyembuh utama, sementara terapis yang bertugas sebagai fasilitator yang membantu klien kembali kepada fitrah dan keterangan batinnya. Nah, untuk memahami perbedaan di antara keduanya lebih jelas, kita bisa melihat aspek perbandingannya. Dari sisi landasan, psikologi Barat berpijak pada teori dan ilmiah, sedangkan psikoterapi Islam berpijak pada wahyu dan tradisi keislaman. Pandangan terhadap manusia dalam psikoterapi Barat lebih menekankan aspek biopsikososial, sementara psikoterapi Islam memandang manusia sebagai makhluk spiritual yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Teknik terapi dalam pendekatan Barat seperti CBT atau terapi perilaku cenderung netral terhadap agama, sedangkan dalam Islam, ibadah dan akhlak menjadi hal yang penting dari proses pemulihan. Dengan demikian, seorang muslim lebih holistik bagi seorang muslim karena tidak hanya memperbaiki pikiran dan emosi, tetapi juga memperkuat iman dan koneksi spiritual. Lantas, apakah kedua pendekatan ini harus dipertentangkan? Tentu tidak. Justru di era sekarang ini semakin banyak psikologi muslim yang mencoba menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut. Mereka menggunakan kerangka ilmiah dan teknik modern dari psikoterapi Barat, tetapi menyelaraskannya dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya, teknik CBT bisa dikombinasikan dengan konsep tawakal, sabar, dan husnuzon.
Begitu juga terapi mindfulness, bisa disinergikan dengan praktik zikir dan khusyuk. Pendekatan ini dikenal dengan istilah psikoterapi integratif Islami dan sudah mulai banyak digunakan di lembaga-lembaga konseling Islam, rumah sakit, maupun lembaga pendidikan. Nah, kesimpulannya, baik psikoterapi Islam maupun psikoterapi Barat memiliki keunggulannya masing-masing. Psikoterapi Barat unggul dalam metode yang terukur dan sistematis, sementara psikoterapi Islam kuat dalam sisi spiritual. Bagi masyarakat Muslim, integrasi keduanya bisa menjadi solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kesehatan mental yang tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, tetapi juga berfokus pada aspek spiritual. Dengan memahami kedua pendekatan ini secara bijak, kita bisa memberikan terapi yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu.